Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tentang alat pendidikan bagi anak disabilitas netra. Alat pendidikan bagi anak disabilitas netra atau buta total, alat pendidikan bagi anak disabilitas netra ini dibagi menjadi tiga alat, yaitu pendidikan khusus alat dan bantu dan alat peraga. Satu alat pendidikan bagi anak disabilitas netra antara lain Reglet dan pena, mesin tik braille, komputer dengan program Braille, printer Braille, abakus, kalkulator bicara, kertas Braille, penggaris Braille, dan kompas bicara. Yang kedua, alat bantu pendidikan bagi anak disabilitas netra sebaiknya menggunakan materi perabaan dan pendengaran. Baik, kita ulang kembali. Yang kedua adalah alat bantu pendidikan bagi anak disabilitas netra sebaiknya menggunakan materi perabaan dan pendengaran. Satu, alat bantu perabaan sebagai sumber belajar menggunakan buku-buku dengan huruf Braille. Yang kedua, alat bantu pendengaran sebagai sumber pelajar diantaranya talking books atau buku bicara, kaset atau suara binatang, dan CD dan kamus bicara. Yang B, alat peraga bagi anak disabilitas netra atau buta total. Alat peraga tartual atau audio yaitu alat peraga yang dapat diamati melalui perabaan dan atau pendengaran. Alat peraga tersebut antara lain: yang satu, benda asli. Benda asli berupa makanan, minuman, binatang peliharaan seperti kucing, ayam, ikan hias, dan lain-lain. Yang kedua, benda asli yang diawetkan. Benda asli yang diawetkan berupa binatang liar atau buas atau sulit didapatkan. Yang ketiga, benda asli yang dikeringkan. Benda asli yang dikeringkan berupa herbarium ataupun insektarium. Yang keempat, benda atau model tiruan berupa model kerangka manusia, model alat pernafasan, dan lain-lain. Yang kelima, gambar timbul. Gambar timbul berbentuk asli berupa grafik, diagram, dan lain-lain. Yang keenam, gambar timbul skematik. Gambar timbul skematik ini berupa rangkaian listrik, denah, dan lain-lain. Yang ketujuh, peta timbul. Peta timbul tentang provinsi, pulau, negara, daratan, benua, dan lain-lain. Yang delapan, globe timbul, papan baca, dan papan paku. Yang C, alat pendidikan bagi anak disabilitas netra atau low vision. Yang low vision. Alat bantu pendidikan dan peraga bagi anak low vision dibagi tiga, yaitu alat bantu optik dan optik secara alat peraga. Yang satu, alat bantu optik ini berupa kacamata pembesaran, shunt magnifier, hand magnifier, kombinasi, teleskop, dan CCTV. Yang kedua, alat bantu non-optik ini berupa kertas bergaris tebal, spidol hitam, pensil hitam tebal, buku-buku dengan huruf diperbesar, penyangga buku, lampu meja, tipokospen, tape recorder, dan bingkai untuk menulis. Layanan pendidikan untuk anak disabilitas netra. Yang pertama, anak disabilitas netra cenderung memiliki berbagai masalah, baik masalah yang
berhubungan dengan masalah pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisi waktu luang maupun pekerjaan. Semua permasalahan tersebut perlu diantisipasi dengan memberi layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas bagi anak tunanetra. Sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam berbagai aspek tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin. Artinya perlu dilakukan upaya-upaya khusus secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul yang akhirnya dapat merugikan perkembangan anak disabilitas netra tersebut. Yang A, teknik pelayanan bagi anak disabilitas netra. Setiap anak berkebutuhan khusus atau tunanetra, baik yang bersifat permanen maupun temporer, memiliki hambatan belajar kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu satu faktor lingkungan, yang kedua faktor dalam diri anak sendiri, dan yang ketiga adalah kombinasi antara lingkungan dan faktor dalam diri anak. Konsekuensinya, intervensi apapun yang diberikan, baik intervensi pendidikan, psikologis, media, ataupun sosial harus didasarkan dalam hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Pusat dari sistem interpersonal dalam setiap kehidupan seseorang adalah keluarga. Seorang bayi belajar bagaimana hidup dan menerima hidupnya itu melalui interaksinya dalam keluarga. Interaksi seseorang di masa depan diperlihatkan intensitas ikatan emosi dan kepercayaan dasar terhadap diri dan dunia luar yang dihasilkan pada interaksi awal dan dalam keluarga. Saat anak-anak tumbuh dan matang, mereka berubah dalam banyak hal dan keluarga pun berubah pula. Hal ini berlangsung selama perkembangan seseorang dalam rentang kehidupannya. Jika anak remaja ataupun dewasa mengalami disfungsi psikologis, masalah ini mungkin berawal dari konflik yang tak terpecahkan dalam keluarga di masa lalu. Masalah keluarga, terutama seorang ibu, merupakan gejala interpersonal. Kondisi emosi salah satu anggota keluarga berpengaruh pada setiap anggota yang lain. Bila satu anggota keluarga merasa tidak enak atau discomfort, maka hal ini akan mempengaruhi anggota lainnya. Kondisi keluarga dianalogikan dengan kondisi individu dalam keadaan homeostasis. Jadi dalam konseling atau terapi, keadaan homeostasis struktur keluarga ini anak-anak merupakan emosional produk dari orang tua. Perilaku manusia, terutama anak, dengan hambatan penglihatan berupa hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan manipulasi dan mengereaksi kondisi-kondisi belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan, proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu agar dapat mengubah perilaku supaya dapat mencegah permasalahannya. Prinsip pengajaran pada anak disabilitas netra harus berdasarkan keterbatasan dalam hal variasi dan luasnya pengalaman, keterbatasan dalam hal mobilitas, dan keterbatasan dalam hal interaksi dengan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, maka diperlukan 3 prinsip, yaitu
Yang pertama, pengalaman konkret. Yang kedua, penyatuan antar konsep. Yang ketiga, belajar sambil melakukan. Keterangannya adalah pengalaman konkret. Karena kendala dalam penglihatan, maka anak disabilitas netra memerlukan pengalaman konkret dikarenakan penglihatan yang terbatas. Maka beberapa objek nyaris tidak dapat dipahami secara konkret seperti objek yang terlalu besar atau jauh. Contohnya seperti gunung, matahari, bulan, serangga, dan lain-lain. Selain itu, anak disabilitas netra juga mengalami keadaan dalam mengamati benda melalui perabaan seperti zat kimia, api, atau gas yang juga tidak mungkin dipahami secara konkret melalui penglihatan. Untuk memahamkan hal tersebut di atas, maka diperlukan berbagai teknik modifikasi agar anak disabilitas paham. Salah satu cara yaitu dengan memberikan ilustrasi atau analog-analog yang memungkinkan konsep-konsep tersebut dapat dipahami dengan baik. Hal ini perlu diberikan guru agar anak disabilitas netra dapat mengalami secara nyata dan tidak hanya memahami secara verbalis atau verbal saja. Yang kedua, penyatuan antar konsep. Sebagian besar pengalaman dan pemahaman diperoleh dari informasi visual dan non-visual. Dapat diperoleh dari indera selain penglihatan. Maka dari itu, perabaan berperan sangat penting tentang objek yang tidak bersuara. Objek yang harus dipahami melalui perabaan dapat dikategorikan objek yang kecil atau dapat dijangkau oleh perabaan dalam telapak tangan dan objek yang besar atau di luar jangkauan telapak tangan. Teknik ini disebut teknik perabaan analis atau analistic touch. Yang ketiga, belajar sambil melakukan atau learning by doing. Prinsip belajar sambil melakukan terkait erat dengan prinsip pengalaman konkret dengan praktek langsung. Untuk memahami benda di luar jangkauan telapak tangan, maka peran teknik perabaan sintensik sangat penting. Dalam teknik perabaan sintensik dilakukan dengan meraba bagian demi bagian dan kemudian secara keseluruhan dibentuk berdasarkan informasi bagian-bagian tersebut. Sebagian contoh dalam memahami hewan gajah. Anak disabilitas netra harus meraba bagian demi bagian, misalnya kaki, ekor, belalai, dan seterusnya. Yang B, tenaga kependidikan yang dibutuhkan bagi anak disabilitas netra. Yang pertama adalah guru. Yang kedua, psikolog. Yang ketiga, dokter mata. Yang keempat, optometris. Penjelasannya, yang pertama, guru dengan kualifikasi SGPLB atau Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, sarjana S1 PLB atau sarjana pendidikan luar biasa, sarjana S1 bukan PLB, tetapi memiliki latar belakang keahlian tertentu atau khusus yang dibutuhkan anak disabilitas netra seperti pendidikan agama, musik,
Messenger, dan lain-lain. Guru sekolah umum mendirikan training minimal 6 bulan. Yang kedua adalah psikolog. Psikolog diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan inteligensi anak disabilitas netra dan membantu guru dalam membuat asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan anak, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan anak disabilitas netra dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dokter mata. Rekomendasi dari dokter mata sangat diperlukan bagi lembaga penyelenggaraan pendidikan untuk anak disabilitas netra, karena rekomendasi yang menerapkan bahwa seorang anak mengalami hambatan dalam penglihatan adalah seorang dokter. Yang keempat adalah optometris. Kemampuan penglihatan anak disabilitas netra dapat diketahui salah satunya dari hasil asesmen klinis yang dilakukan oleh optometris. Kondisi penglihatan anak disabilitas netra dapat diketahui melalui laporan hasil asesmen. Misalnya mengetahui ketajaman penglihatan, latar pandangan, kebutuhan media baca, dan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan anak. Alat peraga yang diperlukan dan penempatan kelas. Yang selanjutnya adalah pelayanan khusus pada anak disabilitas netra. Bagi siswa atau mahasiswa yang mengalami hambatan visual, baik yang buta total maupun low vision, sangat sulit untuk memahami segala hal secara signifikan. Menurut American Foundation for the Blind, mahasiswa yang mengalami hambatan visual membutuhkan seorang guru yang bersertifikat dan seorang ahli orientasi mobilitas. Yang pertama, selalu menggunakan nama. Selalu menggunakan nama saat berinteraksi bersama mahasiswa. Dengan cara inilah mereka akan tahu kita sedang bicara dengan mereka. Misalnya, yang kedua, menggunakan kata-kata yang merunjung pada penglihatan. Jangan hindari kata-kata seperti lihat dan lihat. Sama seperti mereka yang terlihat. Kata-kata ini harus menjadi bagian dari kosakata siswa buta untuk berkonotasi bagaimana mereka melihat, apakah dengan sentuhan, membawa hal-hal dekat, atau dalam percakapan normal seperti kata sampai jumpa nanti. Yang ketiga, jangan memberi isyarat seperti verbalisasi saat menulis di papan tulis. Selalu ungkapkan apa yang Anda tulis sehingga siswa memiliki akses ke informasi itu dapat mengikutinya. Menggunakan konsep-konsep posisional dan terarah seperti di atas atau di bawah, di atas, di belakang, di depan, kanan, dan lain-lain. Jadi gunakanlah kalimat-kalimat deskriptif seperti bola ada di pintu, alih-alih bola ada di sana, karena siswa tidak dapat melihatnya. Yang keempat, hindari bertanya apakah seorang siswa dapat melihat. Hindari bertanya pada siswa yang buta, bisakah Anda melihat saya?
Bisakah Anda melihat ini? Seperti mereka bisa melihatnya. Tapi gantilah dengan pertanyaan, dapatkah Anda menemukan X? Seperti dapatkah Anda menemukan pulpen? Atau dapatkah Anda melihat beberapa bagian-bagian benda ini lebih detail? Seperti itu. Yang ketiga, tempat duduk yang strategis. Guru harus memahami sisi kuat dari penglihatan siswa. Jika siswa melihat dengan sisi mata kiri, maka dudukkan siswa di sisi kanan kelas dan jauh dari jendela. Tempat duduk menghadap sumber cahaya, matahari atau jendela, idealnya di belakang mereka. Yang keenam, kontras. Gunakan warna-warna kontras untuk semua hal dengan konsep berani, besar, dan sederhana. Gunakan bola terang dan kontras dengan lantai dan tangga dari awal hingga akhir diberi warna yang kontras, biasanya kuning. Yang ketujuh, ikuti pemimpin. Saat Anda mengantri, latihlah anak untuk mengarahkan perhatian kepada teman di depannya untuk menjadi pemimpin. Kemudian, latihlah anak untuk mengarahkan perhatian ke anak di depannya dengan mengikuti semua gerakan, misalnya berhenti, berjalan, lurus, berputar, dan lain-lain, selalu bergerak perlahan demi keselamatan. Yang 8, jadilah pemandu yang percaya diri. Jika kita menjadi pemandu bagi siswa yang buta dan duduk di bangku prasekolah, maka jadi kita untuk mereka yang jari kita untuk mereka pegang. Kita tidak memegangnya kecuali untuk keselamatannya. Untuk siswa yang lebih tua, mereka memegang tepat di atas siku kita. Dan mereka yang dominan memegang kita kecuali untuk keselamatannya. Yang kesembilan, keamanan pertama. Pahamkah siswa dengan aturan jalan atau orientasi mobilitas dengan menggunakan sisi kanan lorong atau pagar kanan? Gunakan batas seperti kerucung ataupun garis untuk latihan orientasi. Orientasi mobilitas dan kemandirian dalam mengakses lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Yang 10, penerimaan guru pada siswa buta. Seorang guru harus memberi penerimaan diri kepada siswa yang buta. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri murid yang mengalami kebutaan terhadap diri mereka. Penerimaan diri seorang guru yang profesional kepada murid berkebutuhan khusus berdampak positif kepada anak buta ini. Anak buta itu sendiri karena seorang figur guru adalah sumber suri tauladan bagi semua murid-muridnya. Sehingga mereka pun akan melakukan hal yang sama, yaitu penerimaan kepada siswa yang mengalami hambatan visual. Langkah pertama yang batas dibuat kita lakukan sebelum pembelajaran adalah memahami bahwa kemampuan melihat sangat terbatas, kebutuhan hal-hal yang konkret dalam segala hal, karena 80% dari apa yang dilihat bayi adalah melalui indera penglihatan. Jadi, masuk akal jika anak tunanetra mengalami hambatan
dalam belajar tentang suatu hal. Ada beberapa hal pembelajaran kehidupan yang tidak sepenuhnya dipahami tanpa penglihatan. Misalnya, apa artinya tinggi dan bagaimana cara kita menjelaskan antara laki-laki yang jangkung, pohon yang tinggi, atau bangunan tinggi yang belum pernah dilihatnya. Misalnya juga melihat awan di langit yang biru. Untuk itulah maka guru harus membantu siswa untuk memahami dan menerapkan keterampilan dan konsep dasar seperti putaran. Misalnya, anak tunanetra diajarkan bahwa koin bulat, bola bulat, dan ban bulat. Ini adalah beberapa objek yang bulat. Walaupun mungkin siswa tidak sepenuhnya memahami bagaimana penulatan itu berlaku untuk semua benda-benda karena masing-masing benda mempunyai ukuran yang berbeda. Ketika semua konsep dipahami, maka siswa tunanetra dapat menerapkan konsep kebundaran untuk semua objek dengan konsisten dan berulang-ulang. Pendidikan seorang anak bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Satu blok pengetahuan terletak di atas yang lain, seperti satu lantai tertumbuh pada yang lain. Pertanyaan adalah, apakah bangunan ini akan menjadi bangunan satu lantai atau akan menjadi bangunan yang tinggi? Jadi cara lain untuk memvisualisasikan adalah dengan membayangkan segitiga terbalik. Miring dimulai hal dengan konsep kecil. Konsep ini diperluas dan digunakan untuk mengajar yang lain. Jadi piramida itu dibangun dari bawah ke atas. Beberapa fakta umum siswa tunanetra. Yang pertama adalah berikanlah layanan khusus untuk membantu kemandirian bagi mereka untuk memahami semua hal. Yang kedua, siswa hambatan visual memiliki hak yang sama seperti siswa lainnya. Untuk itu, berilah mereka kesempatan yang sama dalam perlakuan yang berbeda atau adaptasilah kurikulum tingkat pemahaman mereka. Yang ketiga, berikan jadwal khusus kepada siswa hambatan penglihatan untuk memperkenalkan diri dan perkenalan dengan pengaturan kelas, dan biarkan siswa untuk memahami semua tata letak ruang kelas. Yang keempat, berikanlah waktu yang intensif pada anak hambatan visual untuk memahami pembelajaran secara individu, misalnya bagaimana cara dia menulis, membaca, mencatat, dan lain-lain. Jika dia berada di sekitar kelas reguler dan siswa reguler, kita berikan kegiatan yang menarik sehingga aktivitas kita ketika memberi layanan khusus tidak terganggu siswa reguler. Yang kelima, mintalah siswa menjelaskan kondisi matanya. Ini adalah keterampilan penting bahwa siswa akan membutuhkan sisa hidupnya. Setiap kali dia bercerita, itu menjadi sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Yang keenam, pada siswa yang low vision, mintalah untuk memberi tahu apa yang ia lihat. Karena low vision itu memiliki sedikit penglihatan. Yang ketujuh, beritahu anak ketika kita memberikan sentuhan. Jika kita memberikan sentuhan dengan tiba-tiba akan berdampak pada ketakutan bahwa hal itu sebuah ancaman atau kejutan. Yang kedelapan, perlu diingatkan
bahwasannya sekitar dari 70% komunikasi adalah nonverbal, sedangkan siswa hambatan visual tidak dapat melihat ekspresi wajah seorang guru atau apapun yang dikenakan guru, apalagi yang dijelaskan guru. Untuk itulah betapa 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 cara verbal. Yang yang kesembilan, gunakan alat perekam suara ketika kita mengajar di kelas. Hal ini membuat keuntungan bagi kita sendiri maupun anak hambatan visual. Kita akan mendengar suara kembali, sedangkan anak hambatan visual dapat membangun opini tentang Anda dari menemukanali suara Anda dan juga dapat mengulang materi pembelajaran yang telah Anda berikan atau Anda sampaikan. Yang ke-10, melalui pengenalan diri Anda maupun siapapun yang berada di lingkungan sekolah. Karena anak hambatan visual mengidentifikasi seseorang dengan mengenali suaranya. Hilangkanlah kebiasaan berjalan ke siswa hambatan visual seperti memberi pertanyaan, "Siapa aku?" Karena hal ini merupakan hal yang tidak disukai dan membuat anak hambatan visual malu. Seperti halnya ketika seseorang menghampiri kita dan mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita dan Anda lupa siapa mereka. Yang ke-11, saat Anda berkomunikasi dengan siswa hambatan visual, maka sebutkan namanya dahulu. Memanggil nama siswa seperti membuat kontak mata dengan orang yang melihat. Biasanya di dalam kelas ada banyak suara mengganggu konsentrasi siswa hambatan visual. Yang 12, pahamkan kepada semua siswa di kelas untuk memanggil nama anak hambatan visual, supaya anak hambatan visual tersebut menemukanali temannya satu persatu dan membantunya untuk mendapatkan teman. Yang 13, latihlah anak supaya mempunyai kepercayaan diri dan penilaian positif tentang dirinya dan tidak menggunakan kecacatannya untuk merasa rendah diri dan tidak berarti. Libatkan anak hambatan visual dalam setiap bagian, dalam setiap kegiatan, baik itu dalam kelas, ketika demonstrasi atau diskusi. Berikan dia keleluasan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dibahas, karena hal ini terbukti dapat meningkatkan self-esteem, keberhargaan diri pada dirinya, untuk perkembangan nilai-nilai positif dalam pendidikan dan kehidupannya di masa yang akan datang. 14. Ciptakan dan doronglah anak hambatan visual untuk proaktif dalam berbagai kegiatan. Biasakan dia memiliki karakter untuk memberi dan bukan menerima. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini tentang alat pendidikan bagi anak disabilitas netra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.